Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Segenap majelis dikasih Jemaat Bundesari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Mahatama Banteng Soekarno dengan menggunakan video hidup jemaat. Untuk petugas kolektan yaitu tim Bapak-Bapak dua, yaitu Bapak Deparmin, Bapak Sabto Kristiano, dan Bapak Sumarsono. Kota yang pertama yaitu ibadah PA dan anjaran jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025 pukul 17 atau jam 5 sore. Tempat keluarga Bapak Setiaki, pemimpin PA Bapak Mahatama Banteng Soekarno, pujian dan doa Penangkual Dwianto, memakai KBJ atau bahasa Jawa. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaah dan mohon dukungan doanya. Terima kasih. Untuk warga yang kedua yaitu ibadah dan perayaan unduh-unduh GKJ Jemaat Bundesari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025 pukul 9 tempat gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Demianus Natanya dan majelis jemaat. Dalam ibadah unduh-unduh ini ada persembahan khusus unduh-unduh dalam bentuk amplop. Untuk persembahan amplop unduh-unduh bisa Bapak Ibu ambil di meja amplop, dan kami juga menginformasikan kepada warga jemaat pada ibadah unduh-unduh tahun ini tidak ada perayaan hubungan atau anak-anakan. Namun kami membuka kesempatan bagi warga jemaat untuk mempersembahkan hasil bumi atau hasil tani, hasil ternak, atau hasil makanan dan sebagainya yang akan dilelang selepas ibadah. Bagi warga jemaat yang membawa hasil lelang, dimohon untuk mencantumkan nama dan harga supaya dapat dicatat oleh majelis. Dan uang hasil lelang tersebut akan dihimpun masuk dalam kas gereja. Untuk dress code ibadah unduh-unduh menggunakan baju adat, batik, atau kebaya, atau lurik, atau baju yang dimiliki jemaat. Demikian informasi terkait pelaksanaan ibadah unduh-unduh ini. Mohon dengan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Untuk kata yang ketiga yaitu kami mengundang Bapak Ibu warga jemaat untuk mengikuti latihan nyanyi bersama untuk mengisi acara unduh-unduh. Latihan akan dilaksanakan setelah ibadah selesai hari ini. Mohon dukungan dan kehadirannya. Terima kasih. Demikian rapat untuk hari ini. Mari kita saat teduh kita akan berdoa secara pribadi dan akan saya nyatakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersembah sujud di hadapan-Mu kembali. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehingga sampai saat ini Tuhan kami dalam keadaan baik. Bapa di surga, kami juga mohon ampun akan segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, sehingga saat ini kami layak untuk menghadap kehadiran-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kami melaksanakan kegiatan ibadah ini.
Engkau urapi semua tugas yang akan ikut serta di dalam melancarkan kegiatan ini, Tuhan, baik subleader, baik multimedia, petugas pelayanan, ataupun Bapak Pendeta Tama yang akan melayani dan memimpin ibadah pada hari ini. Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan di dalam kegiatannya di dalam pelaksanaan ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama dan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk berbagi, kita menyanyikan lagu Haleluya Pujilah untuk jemaat nomor 1, PE 1 dan 2. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, malah kita memasuki ibadah syukur hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Yesus Kristus turunlah atas kamu sekalian. Amin. Sabda Tuhan yang mendasari ibadah syukur kita kali ini terambil dari Lukas
pasal 10 ayat 33 sampai 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membawa luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Kita merespon sabda Tuhan dengan nyanyian lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 dan 2. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Marilah kita menerima hukum Tuhan ini sebagai cermin bahwa kita adalah murid Kristus yang menjadi pegangan kita dalam keseharian. Lalu dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita tunduk kepala dan berdiri sejenak di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita.
Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus, dalam keheningan kami menaikkan doa pengampunan dosa kepada Dia Tuhan, mengenai setiap pelanggaran dan kesalahan yang akan kami lakukan. Kami tahu pada Allah yang penuh kasih dan maha pengampunan, kami datang bahagia di depan Tuhan dengan hati yang tertunduk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sering gagal mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dalam perilaku kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Bahkan kami juga lalai mengasihi sama kami seperti diri kami sendiri, seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Karena itu kami mohon ampunlah kami ya Tuhan. Atas pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan. Teruskanlah kami dengan Yesus dan berbaikilah hati kami akan hidup kami mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami percaya akan janji pengampunan dan berserah penuh pada anugerah-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya cukup, kita ambil berdiri Bapak Ibu. Setelah kita mengaku dosa, kita telah cerita anugerah dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Kita bunyi firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya dan pada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita responi berita anugerah dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 37A ayat 1 dan 2, Batu Karang yang Berdua. Petunjuk hidup baru sekalian terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tiba-tiba kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa.
Saat ini kami membuka hati dan pikiran kami memohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Lembutkanlah hati yang kami yang keras, bangkitkanlah iman yang kami yang lemah, dan teguhkanlah langkah kami dalam ketaatan ketika kami mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini menjadi pelita bagi jalan kami, menjadi kekuatan dan dalam pergumulan kami, dan menjadi sukacita dalam perayaan gereja kami. Serahkan perkataan firman ini dalam tangan kasih mulia Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami. Amin. Pembacaan firman yang menjadi nas sabda Tuhan pagi ini terambil dari Mika pasal 6 ayat 8. Cukup satu aja. Saya akan bacakan buat kita semua Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya berisi lagi Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Puji Tuhan, berbahagialah kita yang menerima, menyimpan dalam hati, dan hidupkan kebenaran Tuhan dalam keseharian sehari-hari. Amin. Halo Bapak Ibu. Halo. Nama saya Kristi. Berapa bulan ya? 3 bulan aja ya. Saya ke Jakarta bulan Maret ya. Saya dari Jakarta bulan Maret. Saya pulang ke Salatiga berapa kali? 2 kali ya? 2 kali, saya 2 kali pulang ke Salatiga. 1 kali langsung ke Kediri untuk penelitian, baik-baik kampus. Dan ini liburan saya sebulan, nanti pertengahan Agustus saya kembali lagi ke kampus lagi mendoain. Oke, saya senang lihat Bapak Ibu orangnya di gereja. Ini ada beberapa yang tidak datang ya. Iya. Akhirnya mana Pak Ibu? Saya sampai jadi menerima tamu dulu sambil menghafal, walaupun saya lama dalam mengingat nama, tapi wajah-wajah saya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita kali ini akan belajar bersama dengan sebuah tema. Tema ini sebenarnya tema yang sudah sering kita dengar sebenarnya, yaitu hidup dalam kasih-Nya. Bahkan teks-teks firman Tuhan yang kita baca tadi dari Lukas pasal 10, Yakobus pasal 2 tadi ya, itu adalah teks-teks yang sering kali kita dengar, sering kali bertemu. Saya mau ambil tema yang lain sebenarnya, cuma kok saya sepertinya di situ ya, sejahteranya. Jadi nggak tahu apa yang mau Tuhan inginkan, cuma ini yang saya dapatkan dalam renungan dan jadi berkat buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, dalam di bawah tema hidup dalam kasih yang nyata, saat ini masyarakat itu sudah mengalami titik jenuh. Jadi seringkali masyarakat itu ada titik jenuh. Titik jenuhnya itu kalau sekarang itu titik jenuh AI. Dulu titik jenuh misalkan dalam lingkup akademis, misalkan orang sudah capek baca buku, ketika ada AI, anak-anak ya sekolah itu sering pakai ini. Tapi sekarang IAS sudah titik jenuh. Titik jenuhnya itu IAS sekarang nggak pinter. Nggak pinternya apa? Banyak hasil IA yang ngawur. Jadi kami di kampus dipaksa untuk pakai AI. Tapi saya menemukan satu hal yang menarik. Ternyata AI itu tidak memberikan jawaban yang benar. Ada banyak hal yang tidak benar sebenarnya. Nah,
Tapi ini masalah adalah banyak orang sudah toleran dengan teknologi ini, sehingga dia lupa bahwa dia adalah manusia yang dikasih Tuhan akal dan budi. Jadi kalau sekolah kan harusnya kan siswa itu belajar untuk memaksimalkan akal budi sama ini gitu. Nah, sekarang malas itu pakai itu aja gitu. Dengan pemahaman bahwa ini kan teknologi pasti bagus. Padahal tidak. Ada banyak sekali. ChatGPT bahkan yang ChatGPT yang berbayar yang pro, saya sempat pakai itu, saya sempat teliti juga, banyak juga kesalahannya. Bagus kalau pakainya bagus, tapi pasarnya banyak juga informasi sih juga tidak jelas. Copilot ada juga beberapa yang maksimal. DeepSeek, nah juga banyak variasi. Nah, tetapi dalam kejuaraan itu ada satu hal yang menarik. Ada fenomena mereka lupa bagaimana menjadi manusia dalam batas tertentu. Bagaimana Tuhan ciptakan akal budi, bagaimana akal budi dimaksimalkan, bagaimana relasi dia dengan sesamanya. Sehingga kemana-mana bawa HP boleh lah, pakai HP boleh, tapi jangan sampai menghilangkan relasi interaksi dengan sekitarnya. Tapi kadang-kadang apa? Nah, dalam kejuaraan itu kebijakan baru, boleh pakai HP di sekolah tapi HP-nya disimpan. Nah, itu mengapa? Supaya tidak toleran. Boleh pakai HP, atau kalau di kampus boleh pakai teknologi AI tapi standarnya ditinggikan, jadi sama aja gitu. Sama aja tetap dipaksa untuk baca buku. Nah, dalam hal itu teks ini saya renungkan ya, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih yang nyata dalam dunia yang saat ini sedang apa istilahnya, sedang tertantang untuk kembali menghidupkan kemanusiaannya lagi, tidak tergantung pada teknologi. Ada banyak seminar tentang itu, tentang keluarga, tentang gereja, bahkan di dunia akademis, bahkan di dunia persia pun juga. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu kita belajar dari Mika pasal 6. Dalam hidup tentang hidup dalam kasih yang nyata ada 3 pilar kalau kita belajar dari Mika 6:8. Yang pertama adalah kita dituntut Tuhan untuk berlaku adil. Adil ini tidak memihak, bukan netral ya, bukan neutral, tapi tidak memihak. Neutral itu misalkan saya laki-laki, istri saya perempuan, itu kelihatan. Neutral itu saya laki-laki, saya tidak perempuan gitu. Artinya seringkali orang memahami netral itu seolah-olah kayak gitu. Tetapi yang dimaksud firman Tuhan adalah keadaan yang tidak memihak di dalam misalkan kalau saya ada petikan di kelas misalkan saya akan berlaku adil, tapi saya juga melihat eksistensi dia. Murid mahasiswa saya yang A bagaimana, yang B bagaimana, tetap saya memahami dia sebagai manusia. Nah, mengapa adil ini penting? Karena adil itu adalah etika fondasi ilahi. Dalam setiap perintah Tuhan, kalau kita belajar dari awal sampai akhir, salah satu nilai penting yang Tuhan ingin ajarkan pada kita dan kita hidupi adalah tentang keadilan. Banyak sekali orang bicara tentang keadilan, tapi susah untuk mengakui ini. Karena memang manusia itu memang susah untuk adil. Karena bawaannya itu, karena itu istilahnya kita belajar untuk hidup benar. Saya suka istilahnya. Dan saya sering kali mengatakan itu. Saatnya kita belajar untuk hidup adil. Adil sebagai suami, adil sebagai istri, saya sebagai orang tua, bahkan adil kepada diri sendiri. Misalkan saya, kalau saya belajar terus, baca terus, saya tidak adil pada diri sendiri saya sendiri. Karena tubuh saya butuh istirahat. Tuhan sudah kasih saya anugerah tubuh, kalau saya nggak memperhatikan tubuh saya nggak adil. Saya seperti itu. Kepada diri kita sendiri kita harus adil atau adil. Nah, kalau dalam hidup gereja bagaimana? Saya juga harus adil. Misalkan
kalau ada jemaat yang sebenarnya apa ya, ingin terlibat dalam pelayanan, tapi talentanya tidak ada, gitu ya. Sorry, talenta, bidangnya belum ada. Ya, gereja harus bertanggung jawab untuk minta hikmat Tuhan menyediakannya. Karena pernah saya nggak sebutin nama gerejanya Bapak Ibu. Ada satu gereja itu yang pecah, tanda kutip, gereja itu. Kalau dibilang pecah ya maksudnya bukan pecah karena konflik, bukan. Jadi dia ada seorang yang dikasih talenta yang unik itu, passionnya unik, tetapi gereja nggak siap. Akhirnya beliau itu dia tidak keluar gereja, dia buat pelayanan sendiri. Lama-lamaan besar, akhirnya membentuk gereja sendiri, bahkan sekarang sudah ada seperti ini. Nah, ya jangan sampai seperti itu. Memang karena itu nggak mudah sih. Bagaimana memfasilitasi jemaat, bagaimana untuk memaksimalkan pelayanan jemaat. Yang kedua, dari nikah kita belajar pilar kedua untuk bisa hidup dalam kasih nyata adalah mencintai kesetiaan. Dalam konteks pelayanan gereja, pelayanan keluarga, dan apapun yang kita lakukan, kesetiaan itu bicara tentang konsistensi. Kita terus melayani meskipun tidak dapat pujian, meskipun tidak dapat penghargaan, meskipun yang kita dapat itu adalah sajian, meskipun yang kita dapat memberi fitnahan, meskipun yang kita dapat pembinaan, terus semuanya sing aneh-aneh. Meskipun itu menyakiti hati kita, tetapi kesetiaan itu menuntut kita tetap melakukan itu dengan penuh ucapan syukur. Itulah arti kesetiaan. Karena kesetiaan itu membutuhkan komitmen di tengah tantangan. Misalkan dalam persekutuan, walaupun kita di sini jemaatnya banyak, saya dapat minta data dari mahasiswa, jemaat kita banyak, tapi banyak juga ya kita setia nih, mas setia mendoakan ya. Kita doakan, kan namanya dalam doa beliau tolong masuk supaya suatu saat bisa datang ke gereja. Setia mendoakan, setia menanti, ya. Kalau ada itu di gereja secara umum, kalau di kelompok sel juga sama. Di kampung ibu setiap tanggal 8, ya setiap tanggal 8 ya. Saya dalam mengenai. Di bulan remaja juga gitu ya, kita berdoakan. Dan yang ketiga, pilar ketiga untuk hidup dalam kasih yang nyata, yang kita belajar dari nikah pasal 68 adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Allah kita. Nah, ini penting. Jangan pernah lupakan ini, karena kerendahan hati itu akan menolong kita untuk mengingat bahwa kita ini manusia. Manusia itu kan punya keterbatasan. Tanpa ada pengakuan, kita akan lupa diri. Kalau udah lupa diri, itu udah pintu awal kita kehancuran. Misalkan saya dikasih tugas tulisan. Saya harus ingat bahwa sekarang usia saya sudah segini, kemampuan saya gini, saya harus tahu kapan saya makan, kapan saya belajar. Jadi biasanya kalau di Jakarta saya tidurnya cepat, jam 2 bangun sampai pagi saya kerja. Tapi saya harus mengatur pola itu. Jadi saya bawa di hadapan Tuhan, tugasnya seperti ini. Saya nggak mampu kalau baca sekian kan. Kita butuh pengakuan. Saya butuh pengakuan. Karena pengakuan itu di hadapan Tuhan itu akan menolong saya untuk sadar diri. Dan kesadaran itu penting. Di dalam apapun tugas kita. Nah, dalam kesadaran itu Bapak Ibu, itu juga perlu kita bawa. Sedang apa? Kita punya talenta apa? Kita punya kelebihan apa? Kita punya bakat apa? Sekaligus kita punya kekurangan apa? Itu juga kita bawa dia. Dan Tuhan akan menolong kita. Hanya yang jadi masalah kadang-kadang untuk merasa rendah hati di hadapan Tuhan, itu seringkali kita lupa. Bukannya kita nggak mau, kita lupa. Kita kadang-kadang dipaksa oleh masalah hidup, kita dipaksa untuk mandiri setiap hari, kita dipaksa untuk apa? Tetap senyum di tengah hati kita, lupa bisa. Kita dipaksa untuk tegar walaupun kita capek.
mungkin di depan istri kita, suami dipaksa untuk senyum. Ada masalah apa? Nggak ada, padahal masalahnya banyak. Supaya orang rumah nggak bingung atau juga sebaliknya. Karena ini dipaksa untuk mandiri sebagai bagian tanggung jawab kita sebagai seorang manusia dewasa. Tetapi kalau kita punya kelemahan, jangan ragu-ragu, akui di depan Tuhan. Jangan hanya kelebihan kelemahan kita juga. Tuhan, aku punya kelemahan kayak gini, bagaimana? Aku punya kelebihan kayak gitu. Karena itu akan menolong kita untuk bisa hidup baik, dan Tuhan akan pakai kita luar biasa, dan dalam prosesnya kita akan dilengkapi. Seperti itu. Nah, tiga hal ini menjadi hal yang penting dalam hidup bergereja: berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan rendah hati dan hormat. Hanya masalahnya tiga hal ini nggak cukup. Kalau tidak dilakukan. Dan itu sebenarnya gereja seringkali jadi sekolah filsafat, Bapak. Kita hanya merenung, berpikir dogma. Padahal Tuhan, kalau kita baca Alkitab, selama pelayanan Yesus di dunia, Tuhan nggak hanya ngajari umat tentang filosofi kehidupan, tapi juga keteladanan dalam tindakan praktis secara nyata. Itu menjadi tantangan kita. Makanya saya di awal tadi untuk teksnya saya ambil dari Lukas pasal 10. Cerita yang sudah sering kali kita dengar tentang orang Samaria. Kalau saya rangkum, orang Samaria itu melihat dari orang yang luka, yang dilakukan seperti ini. Yang dilakukan adalah ketika orang-orang lain, tokoh-tokoh agama Yahudi tidak mau melakukannya, dia melakukan pertama, dia membuat luka-luka itu dan dengan ini dan anggur. Dia buat tindakan. Kedua, nggak sampai situ, dia menaikkan ke atas kepala dia itu bangunnya sendiri. Luar biasa. Dia tempatnya nggak jauh dari tembok kota. Dia mau jalan kaki supaya orang yang dia itu bisa nyaman sedikit lah. Ketika dia membawanya ke penginapan dan merawatnya, luar biasa. Yang keempat, bahkan dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk memastikan perawatan berlanjut dengan janji akan menggantinya jika ada biaya tambahan. Ini sebuah contoh yang nyata bahwa ketika melakukan sesuatu harus sampai selesai. Mungkin lebih tepat, mohon izin saya gunakan bahasa Inggris ya. Selesai itu kan finish ya. Tapi kalau tes ini tidak sebatas finish, tapi finishing well, ada kata well-nya. Jadi tidak cuma selesai, tapi selesai dengan baik. Kalau kita membantu orang, sebisa mungkin kita membantunya tidak hanya asal bantu, udah selesai. Tapi bagaimana kita membantu sampai selesai, sebisa kita. Jadi tidak cuma asal-asalan. Tuhan menuntut itu. Dan Tuhan memberikan teladan itu. Salib menjadi bukti bahwa Tuhan dalam pelayanannya, dalam mengasihi kita, tidak hanya sebatas finish, tidak hanya sebatas selesai, aku sudah melayani, tapi finishing well sampai di kayu salib. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah selama kita melayani, kira-kira sampai finishing well, ataukah hanya sebatas yang penting ya kalau orang Kristen harus membantu, ya dia dan amin. Jadi pertanyaannya, sudahkah kita dalam melakukannya? Kalau sudah, puji Tuhan coba ya. Tidak selalu dengan hal yang besar. Contohnya misalkan kita ada jemaat, mungkin kita tahu jemaat, mungkin kasih dia 2 hari, mungkin dia kita doakan dia butuh sesuatu, mungkin dia sakit, sangat sakit, terus kita tiba-tiba ada dekat punya ini misalnya ya, ada buah lah, apa dulu di 1 kilo isi berapa sih? 1 kilo, nggak tahu ya. Misalkan 1 kilo isi 10 lah ya. Oh ini ada yang sakit, kan jual lah, kasih ke. Atau kita masak mie gitu kan, masak mie besar, mie apa kita biasanya makan
Saya tukang makan, saya mesti nggak tahu merek pokoknya. Kadang saya makan apa kalau begini yang banyak itu, ya kalau kebanyakan kira-kira nggak habis, ya udah, oh di sana saya mau kasih kan daripada nanti kalau dimakan nggak habis bisa, ya udah kasih satu piring, kasihkan. Nah itu hal yang sederhana, hal sederhana. Jadi kasih itu, iman itu harus ada bukti. Dan itu menjadi tantangan kita. Saya garis bawahi kata kita. Bapak Ibu dan saya punya PR yang sama. Bagaimana iman kita terbukti secara nyata. Tidak hanya kita mendoakan orang sakit, tapi kira-kira apa yang bisa kita buat untuk orang yang sakit? Kita mendoakan orang yang kekurangan, apa yang bisa kita buat untuk mereka? Harus sampai di titik itu. Kalau nggak sampai di titik itu, maka iman kita adalah mati. Bahkan kalau kita bicara tentang gereja, GKJ itu mendosai. Kalau tidak sampai di titik itu, ya gereja iman. Apakah hanya GKJ itu mendosai? Tidak, semua gereja. Makanya hidup kasih, menyatakan kasih yang nyata itu dalam konteks Kristiani itu sebuah perayaan. Jadi perayaan ibadah yang komplit adalah sampai di titik itu, sampai di titik nyata kali. Itu menjadi PR kita. Karena banyak sekali orang hanya bicara tentang teologi, doktrin gereja. Habis ibadah selesai. Kalau misalnya kita bicara persekutuan sebagai penutup Bapak Ibu, kalau kita bicara persekutuan, misalnya apakah kita hanya bersekutu bersama ngobrol sebagai jemaat, apakah hanya di ibadah ini? Siapa tahu nanti habis ibadah kita bisa buat acara, kita makan-makan dulu, kita ngobrol-ngobrol, atau buat kegiatan yang sekali kita ketemu saling menguatkan. Jangan sampai hanya datang di ibadah terus pulang, atau datang ke wanita terus pulang. Kalau hanya sampai di persekutuan saja itu belum lengkap Bapak Ibu. Mengapa? Karena ada tiga tugas gereja. Pertama, persekutuan. Yang kedua, berdiakon, niat, penata layanan. Yang ketiga adalah bersaksi. Mari kita bersama-sama memproklamasikan iman kita, merayakan kasih karunia Tuhan yang sudah anugerahkan pada kita melalui tindakan nyata. Apakah itu mudah? Kadang dengan mudah kita bisa lakukan, kadang tidak mudah juga. Misalkan dalam hal memberi gitu. Memberi misalkan saya pribadi Bapak Ibu, kalau punya uang 20.000 misalnya, kalau dikasihkan ke orang ada yang minta, saya dengan mudah itu memberi. Bahkan kalau kita nggak punya, kadang biasanya kita kadang memberi apa saja. Tapi seiring dengan Tuhan kasih berkat, kadang-kadang semakin apa? Ngasih deh kok bisa bener ya sih. Kan itu benar. Tapi kita perlu belajar. Saya perpuluhan 10% dari ini dari teman-teman saya yang bilang begini. Sekarang jadi pengusaha. Dulu kalau punya uang 100.000, 10%-nya 1.000 gitu. Tapi sekarang pernah di suatu masa, itu tadi ya, pernah di suatu masa misalkan dia dapat berkat misalkan 100 juta misalnya. Ya harus seperti itu. 10%-nya berapa? Nah dia mau ngasih itu mikir gitu. Dia kok bisa banget ya? Ya karena dia lihat persentasenya, bukan syukurnya. Padahal tuntutan Tuhan adalah dalam tindakannya. Nah, itu mari kita sebagai persekutuan kita belajar bersama. Tidak hanya mengetahui setiap minggu, setiap persekutuan kita belajar tentang bagaimana hidup dalam kasih secara teori, tetapi kita juga bagaimana bersama-sama saling belajar, saling mengingatkan, supaya kita juga bisa melakukannya secara praktis dalam keseharian. Dimulai dari komunitas kecil kita saling dalam keluarga besar, dalam satu satu persekutuan, bahkan kalau memungkinkan
kita bisa memberkati orang-orang yang di luar gereja kita, bahkan yang di luar yang sering melakukan. Mengapa demikian? Karena itu adalah perintah Tuhan, sebagaimana perumpamaan tentang orang Samaria itu diakhiri dengan sebuah perintah, berbuatlah demikian. Amin. Kita hening sejenak. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami. Sekian tahun kami sudah menjadi murid-Mu, mengikut Engkau. Sekian tahun Tuhan sudah menolong kami. Sekian tahun Tuhan sudah membuktikan kasih karunia-Mu kepada kami. Sekian tahun Tuhan sudah memberikan teladan hidup kepada kami, bahwa kami tidak akan pernah kekurangan ketika kami mengandalkan Engkau. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa semakin dewasa dalam iman kami. Kami boleh lakukan kasih tidak hanya sebatas pemahaman, apapun yang Tuhan gerakkan kami, untuk kami boleh menjadi teladan, bahkan untuk kami boleh berbagi kasih, menunjukkan kasih kami nyata pada orang lain, baik melalui doa, melalui harta, melalui waktu, melalui apapun yang Tuhan gerakkan. Berikan hati kami yang ringan, berikan kami karena kami tahu itu adalah Tuhan. Kami juga memberikan syafaat kami ya Pak. Kami berdoa buat gereja-gereja musuh dunia, terutama di KJT Lestari. Kiranya Engkau terus menuntun pelayanan di tempat ini, meneguhkan iman jemaat secara pribadi maupun secara keluarga, secara komunal juga. Berkati segala majelis yang melayani, memberikan wibawa daripada Tuhan. Kiranya pelayanan di KJT Lestari boleh menjadi dekat dan berpuas kasih Kristus di tengah masyarakat. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya damai dan keadilan-Mu nyata di bangsa ini ya Tuhan. Berikan hikmat buat para pemimpin agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan dan cinta kepada rakyatnya. Kami juga berdoa buat saudara kami yang sakit, lemah secara fisik, secara pikiran, berkasih penghiburan yang dalam kesulitan. Tuhan tolong pengajaran, pakai siapapun Tuhan, anak-anakmu di sekitarnya boleh Tuhan pakai untuk menolong dan memberkati dan menguatkan. Bahwa kiranya terus memberikan penghiburan, kesembuhan dan kekuatan bagi yang berduka. Dalam nama Yesus Engkau hiburkan, berikan pengharapan yang kekal bagi yang sedang bingung, kehilangan arah. Juga Tuhan, tunduklah dengan tangan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pengharapan kami kepadamu tidak akan sia-sia. Dan Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami, dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saya sebut untuk bangkit sendiri bersama dengan gereja di sepanjang kita akan mengaku bersama pengakuan iman rasmi demikian. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Karena langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara kami, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersederhana, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pertanggungan daging, dan hidup yang kekal. Kita paskoni apa yang masuk dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus
ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kali ini terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 beginilah bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihani orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Amin. Ya, tugas persembahan dipersilakan, dan karena sembari diedarkan akan diri dengan Kidung Jemaat nomor 291 ayat 1, 2 dan 3. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita naikkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami semua hingga pada saat ini. Kami juga mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberkati kami dengan rezeki yang berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami karena Tuhan menyayangi kami. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan dan Engkau sucikan ya Bapa, sehingga dapat berguna bagi setiap pelayanan kami dan berguna bagi seluruh jemaat di sini di dalam kami melakukan kegiatan gereja. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur kepada-Mu atas kesempatan dan waktu ini, supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, kiranya Tuhan juga menyertai kami, Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Kau berikan roh hikmat, supaya kami pun mampu melakukan, mengelola dengan baik, sehingga hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, inilah ungkapan syukur kami
dan akan kami sempurnakan sama-sama dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah syukur kita sudah mendengarkan keberadaan Tuhan. Mari kita pulang untuk melakukannya. Sekecil apapun yang Tuhan gerakkan dalam hati kita, untuk kita boleh menjadi dekat bagi sesama kita, untuk kita boleh menyatakan kasih Tuhan melalui kita dalam bentuk apapun, sekecil apapun, lakukan. Karena itu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera, kembali ke dalam kehidupan masing-masing untuk menyalakan kebaktian sejati atas tuntunan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2. Yesus menginginkan dan Amen.
tapi kering. Enak nih. Alah, lagunya hari daerah sama. Hah? Apa subrai? Saya minggu terus aku Bang. Oh liburan. Apa? Itu cara Dewi. Gak tahu Dewi. Tadi kayak mana? Yuk, gini. Apa warnanya? Mas Dian, sini ya Mas Dian. Oke. Tak selesai ya? Iya, iya.